Ya, masuk. Oh, silakan duduk. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Habis eskul ya? Iya. Gimana eskul sebelumnya? Seru, alhamdulillah. Kebetulan hobi juga sih. Oh, alhamdulillah. Berarti banyak dong perkembangannya dong sekarang. Iya, insya Allah semoga nambah. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya makasih banget ya udah kesini, kita akan menghadapi lah ya. Nah, sebelumnya saya mau kasih sedikit dulu nih tentang tujuan konseling individu. Nah, saat ini kita itu akan melakukan layanan konseling individu, di mana konseling individu ini bertujuan untuk mencari sebuah masalah gitu ya. Kalaupun kakak ada sesuatu yang perlu diceritakan ataupun sesuatu hal yang mungkin memang sangat mengganggu gitu ya dalam keseharian kakak gitu ya. Nah, di sini kita hanya akan melakukan sesi konseling secara tatap muka, yaitu antara saya sebagai konselor atau guru BK dan juga kakak gitu. Tidak ada pun orang lain yang mengetahui hal tersebut ya. Nah, dan juga sebelumnya sudah pernah ikut konseling belum? Sudah sih di sekolah. Oh iya, ada gitu. Oh iya, alhamdulillah. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Iya. Nah, lalu dalam konseling ini kita itu akan melaksanakan sesi kurang lebih kalau zaman sekarang itu curhat kali ya. Curhat. Jadi kakak bisa ceritakan apapun yang kakak ingin ceritakan. Di sini usahakan seterbuka mungkin dengan saya ya, jangan ada yang tutupi. Karena insya Allah kami sebagai konselor ataupun guru BK sangat memegang teguh asas kerahasiaan, karena di sini hanya ada rahasia antara kita berdua. Jadi gak ada seorang pun yang boleh tahu, insya Allah ya. Nah, lalu dalam pemberian nasihat nanti akan saya berikan kepada kakak setelah kakak menceritakan semuanya, setelah saya menelusuri dan juga menelaah apa permasalahan yang kakak hadapi ini. Nah, semoga dengan adanya layanan konseling ini, saya di sini sebagai konselor ataupun guru BK bisa membantu permasalahan kakak untuk merujuk pada hal yang lebih baik serta memberikan perubahan buat diri kakak. Nah, lanjut saja. Apa sih yang mau kakak ceritain? Apa ya? Nih bingung sebenarnya kalau disuruh cerita. Santai aja, gak apa-apa, anggap aja. Ya paling ini kan kebetulan saya sekarang udah kelas 12 nih, udah sekolah akhir bentar lagi, udah mau lulus harus fokus cari kuliah sana sini ya kan, nggak tahu, bingung juga. Satu sisi kayak ngincar plan A, ngincar universitas ini, plan B-nya ngincar ini, tapi kayak diri sendiri tuh belum ada dorongan buat ayo dong semangat gitu, tapi kayak banyak pengen tapi masih belum ada usaha sendiri, kayak jadi itu bingung ke diri sendiri sih, karena juga introvertnya itu masih kuat banget. Iya. Malu. Iya pasti. Ini sebenarnya aja malu nih, harus kayak gimana ceritanya dari awal. Oh iya, gak apa-apa. Terus ada kendala lain nggak selain menghadapi introvert itu? Paling kayak apa ya? Bapak santai aja. Kita lagi ngobrol, nggak apa-apa. Kayak niatnya sih ngincar universitas di Malang nih, kayak udah pengen banget, pengen ikut organisasi ini, pengen ikut itu, tapi ya balik lagi karena introvert kitanya jadi kayak ketahan sendiri, padahal udah pengen banget, ayo bisa nih lulus dari sekolah, bisa nih jadi extrovert, nggak introvert lagi, tapi kayaknya itu susah banget, bingung sih cara gimana ngelakuinnya juga nggak tahu. Tapi sudah ada tujuan gitu ya? Sudah sih, iya. Sudah lulus, terus juga belum ada usaha gitu ya? Gimana sih buat mencapai? Belum dapat dorongan. Oh iya. Pasti sih itu sih sulit, karena kita kan belum dapet istilahnya dorongan dari pertama mungkin dari orang terdekat. Support ya. Itu Itu penting sekali dari orang terdekat. Mungkin nanti kakak bisa memberikan sedikit spill gitu pada orang terdekat. Oh gini loh, spillnya itu kayak misalkan, oh gini loh kalau saya masuk ke sini saya nanti bakalan seperti ini loh gitu. Bisa ada yang dibanggakan loh dari diri saya gitu. Mungkin kakak bisa spill sedikit lah ke orang terdekat gitu, biar mereka pun supportnya, oh iya lebih bagus ya kalau masuk ke sini, nanti kakak tuh bisa jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, terus kan di sini introvert ya. Kalau introvert mungkin
bisa dibilang sekarang banyak loh saya menjumpai orang-orang yang introvert juga. Sama halnya sulit meskipun kita bilang besok saya berubah, saya mau extrovert, tapi susah, ada aja gitu ya hambatannya ya, ada aja hambatannya gitu ya. Nah kalau ngomong-ngomong introvert, jujur saya juga orang introvert sebenarnya, jujur, tapi mungkin karena suatu tuntutan dan ada kemauan. Nah ada kemauan Iya, harus perlu dibayangkan ya, ada kemauan. Jadi saya menganggap kalau dipikir-pikir sih nggak extrovert itu mudah loh gitu, asal saya ada kemauan saya gitu. Ada sesuatu hal yang mungkin menurut saya ketika saya introvert saya nggak akan mencapai keinginan saya gitu. Mungkin keinginan saya yang lain akan tertinggal karena saya introvert gitu. Jadi mungkin akan lebih sulit kalau introvert gitu ya. Mungkin kita benar iya merasa gitu susahnya. Nah kalau extrovert mungkin gitu. Kalau extrovert saya berani mengungkapkan pendapat, berani mengungkapkan gagasan, dan mungkin dari gagasan itu saya bisa mencapai puncak kemenangan saya, kalau bisa dibilang begitu ya. Istilah ini tuh puncak kemenangan saya, di mana puncak kemenangan saya itu bisa mewujudkan apa yang saya harapkan gitu kakak. Jadi sekarang ada nggak gambarannya gitu apa yang harus saya lakukan ya kira-kira? Masih ngambang sih. Masih apa ya? Belum ada ya? Belum. Nah, nanti baru dicoba. Kita kasih seperti layaknya afirmasi. Afirmasi, jadi setiap pagi itu kakak bisa ungkapkan, saya itu bisa, saya itu hebat gitu. Saya bisa melakukan semuanya. Saya bisa beradaptasi dengan orang banyak. Saya bisa mengeluarkan gagasan gitu kepada orang-orang, dan saya bisa menggapai tujuan saya. Salah satunya masuk ke universitas favorit gitu. Iya, pasti itu impian semua orang kok masuk universitas favorit itu. Gak ada sih menurut saya anak sekolah yang gak punya impian favoritnya. Apalagi aduh masuk universitas favorit. Rasanya kalau ketika saya lulus nih, misalkan saya bisa lulus lalu dalam waktu saya masuk ke univ favorit saya, pasti yang kakak rasakan euforianya lebih berbeda, lebih besar euforianya. Apalagi orang-orang terdekat kakak melihat gitu bagaimana usaha kakak buat mencapai keinginan kakak tersebut, pasti ada euforianya tersendiri. Nah jadi yang perlu kakak nanti sini perlu kakak lakukan yaitu kakak sering aja afirmasi diri setiap pagi ya. Pokoknya jangan pernah ngeluh, aduh gimana ya besok ini kayaknya nggak bisa deh karena malu gitu. Pokoknya jauh-jauh lah rasa malu itu ya. Pokoknya karena apa, dari rasa malu itu akan muncul gitu gejolak-gejolak bahwa gak jadi deh kita ngelakuin gitu. Jadi ketahan dulu jadinya. Iya, jadi usahain pokoknya harus lebih banyak afirmasi sih kalau menurut saya. Harus banyak afirmasi, terus jangan pernah berpikir kayak pesimis. Kayaknya gak bakal deh, nggak mungkin deh, pasti sering pesimis kan? Sering banget. Apalagi kalau introvert itu lawan itu pesimis. Minder terus ya. Iya. Oh iya pasti minder. Untuk menghindari hal-hal minder itu, mungkin kakak bisa afirmasi diri lagi bahwa saya gak akan minder, saya lebih hebat kok dari mereka. Ya bisa ya, bisa. Pokoknya katakan kepada diri kakak sendiri, saya bisa lebih hebat dari mereka. Saya gak akan introvert lagi, dan juga saya bisa menggapai semua cita-cita saya. Nah, itu kan karena kan kakak kan mau masuk ke univ favorit nih, yang pasti nggak 1-2 orang yang mau masuk ke sana dong. Itu pasti banyak dong saingannya, apalagi perlu banyak usaha gitu ya. Nah itu, belum dapat usaha gitu apa ya? Ada dorongan. Sebelumnya udah tahu belum mau masuk jurusan apa? Pengen lanjut perawat sih, karena kan kebetulan masuk ke perawatan. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Pokoknya tingkatin aja skillnya ya. Skill kakak tingkatin lagi. Pokoknya giat belajar sih pasti, berdoa juga pasti. Ya, udah tahu atau udah yakin mau masuk ke jurusan apa kuliah? Udah sih, opsi pertama pengen ngincer masuk perawat lagi, karena kan kebetulan saya di SMK perawatan ya, juga. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang harus tingkatin lagi dong skillnya. Iya, ini makanya lagi mau usahakan. Iya, biar mantap gitulah istilahnya. Terus kalau dalam meningkatkan skill itu kan otomatis
insya Allah lah nggak ada hambatan-hambatan Iya, lain ya. Pasti semuanya dilancarin lah gitu. Kalau sudah kita kan punya niatan gitu, punya usaha gitu ya, karena benar-benar itu yang pengen kita cita-citakan banget gitu ya. Nah, lalu dalam pemilihan jurusan ini sebelumnya udah pernah ikut tes minat bakat belum? Sudah, kemarin belum lama, hari apa tuh ya? Rabu Kamis itu ada tes bakat minat juga sih. Yang diselenggarakan oleh guru BK ya? Dari sekolah. Oh, dari sekolahnya Iya. langsung. Oh iya. Sudah, berarti sudah sesuai ya dengan apa yang kamu impikan. Ada Minatnya juga. Berarti sama sekali nggak ada tekanan dari luar ya? enggak sih? Alhamdulillah kalau gitu ya. Berarti sama sekali nggak ada paksaan, terus karena ini emang keinginan murni pure dari diri sendiri gitu ya. Oke. Nah, terus kan di sini dalam introvertnya itu kan perawat nih, bakal ketemu orang banyak. Nah, itu dia bakal ketemu macam-macam orang dengan watak yang berbeda nih kan. Nah, ya, apalagi orang yang bisa dibilang apapun melihat kita itu kayak sinis banget gitu. Itu tuh bisa jadi senjata buat kita loh. Apalagi kalau orang kok gitu sih orangnya, apa sih gitu banget kan. Kalau kayak gitu tuh jujur saya juga pernah ada posisi itu ya. Nah itu tuh jelas-jelas kayak senjata buat kita. Kuncinya apa? Kuncinya jangan peduliin. Pernah ngelakuin hal itu? Enggak sih. Cuek aja. Cuek aja. Pertama cuek. Pokoknya jangan pernah dengerin apapun yang disinisin dia terhadap kita gitu kan. Misalkan aja. Kok kamu mah gini sih, beda sama orang lain, kan belum tentu dia tahu hasilnya. Iya betul. Dia kan, kita tuh punya cara masing-masing loh sebenarnya buat mencapai tujuan kita. Gak selalu harus sama kayak orang lain. Iya gitu. Gak harus kayak misalkan kok dia cepat banget ya mencapai tujuannya, dia cuma gini doang, tapi belum tentu kalau kita nyoba ngikutin kita bakal sama gitu hasilnya, belum tentu. Jadi istilahnya lakukan apapun sebisa apapun yang kamu bisa gitu ya untuk mencapai tujuan kamu. Pokoknya jangan mudah menyerah deh, jangan mudah karena omongan orang lain gitu. Karena kan kita berdiri di hati sendiri ya. Kita kan nggak tahu gitu kan ketika orang lain nyaranin apakah benar gitu sarannya dia itu bakal tentu baik buat kita. Iya benar gitu, bisa jadi dong dia itu nyaranin cuma buat karena menghambat tujuan kita. Itu yang harus diwaspadai. Apalagi buat introvert itu gampang banget kebawa arus. Betul. Apalagi kebawa arus. Pokoknya ketika kita melihat ya orang-orang pada gini ya, aku beda sendiri sih, khawatir dong gitu. Tapi ketika kita mulai terbawa arus gitu ya, kita tuh bakal lebih ngerasain rasa apa ya, jatuhnya kita tuh seperti apa gitu. Ketika sekali kita jatuh karena ngikutin orang lain, misalnya itu bisa dibilang habis beda kalau kita kayak kita jatuh karena diri kita sendiri gitu. Jadi jangan mudah terharu sama orang lain, terutama ya mungkin orang-orang yang sini-sini kamu gitu ya, istilahnya kamu tuh pintar banget sih gitu ya. Kamu tuh pintar banget sih katanya. Gue tuh jadi mudah tahu sama lo ini. Wah kalau udah kayak gitu kan kita yes, masa sih kata Terima kasih. Kasih banget loh ini. Tapi jangan mudah puas. Iya. Jangan mudah puas. Tuh karena semua itu perlu proses tuh. Kita gak akan pernah merasa puas sebelum gitu ya. Mungkin orang yang pernah mencaci kita, pernah yang sama kita merasa kayak wah begini ya. Berarti gue dulu sama banget loh katanya gitu, sini-sini kayak gini. Makanya jangan merasa puas. Pokoknya kalau ketika orang lain sini-sini kita bilang aja, oke, ini ya gak apa-apa sih, itu kan cara saya untuk menyelesaikan masalah saya, ataupun cara saya untuk menggapai semua keinginan saya gitu. Kita kan punya cara masing-masing. Kamu pakai cara kamu sendiri, saya pakai cara saya sendiri, karena hasilnya pun akan berbeda gitu. Pokoknya kalau dalam menghadapi introvert itu janganlah sekali-kali kita terbawa arus ya. Itu sih pesan dari saya. Udah ngerti kan ya? Ya gimana? Ya pasti pernah sih terbawa arus ya? Pasti pernah. Sering ya. Sering. Pokoknya kalau misalkan ada yang mengira nih, bukan ini maksudnya yang bilang kamu kerjainnya gini aja deh, lebih cepat loh dari cara saya. Tapi
nggak yakin, yakin nggak? Pernah nggak kamu ngerasa nggak yakin? Sering kan? Ngerasa nggak yakin, jangan ikut ya. Jadi sebisa kamu aja, karena hasil yang kamu dapatkan setelah usaha kamu itu bakal lebih apa ya, berasa pokoknya ada hormon bahagia tertentu ketika kamu menyelesaikan sesuatu menurut usaha kamu. Iya, itu beda banget. Rasanya tuh beda banget sih. Iya kan ya. Nah terus dalam introvert ini ada lagi nggak kendalanya? Selain mudah terbawa arus gitu. Ya mungkin karena introvert juga salah satunya saya tuh jadi susah buat ngungkapin gitu lah, entah perasaan yang lagi dirasa atau ngungkapin contohnya kayak pendapat itu tuh masih susah banget sampai sekarang. Makanya kadang kalau lagi misalkan kerja kelompok gitu saya lebih banyak diemnya aja, ya udah ngikutin aja gimana keputusan kelompok. Mungkin itu kayak masih kendala saya juga sih, nanti gimana ke depannya. Intinya mah kayak sulit mengungkapkan Iya, gagasan. Kayak kita misalkan ada pertanyaan ini, kita punya jawaban. Terus sebenarnya punya nih, pengen nyaranin tapi nggak bisa ngungkapinnya gimana. Karena takut ya, takut ditolak, takut salah, takut gimana takut gitu. salah, takut ditolak. Sebenarnya nggak perlu merasa seperti itu. Kalau kali kamu berhadapan sama orang-orang yang kan sekarang itu kan banyak nih orang yang bisa dibilang belak-belakan gitu ya. Apa sih? Terus kan ngeluarin kata-kata yang Terus ya kayak gitu. Apa sih? Aku tahu banget deh jawabannya gitu. Padahal kan belum tentu loh dia tahu kalau itu jawaban yang tepat, itu jawaban kita. Sebenarnya ini boleh aja kita nunggu kebebasan. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Gimana kalau kita polling aja, kita diskusi bareng. Ini jawaban dari saya. Ayo kita kumpulin. Mana jawaban dari kamu, Rirun? Kita baca bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng mana yang mau kita pilih atau mau yang kita gabungkan. Nah, bisa jadi loh, mungkin kamu bisa kasih pendapat kayak gini nih. Bisa jadi loh kalau kita gabungkan jawaban bakal lebih tepat jawabannya gitu ya. Kelihatan juga ya. Iya bakal kelihatan juga loh gitu. Nah, terus kalau misalkan dalam mengungkapkan pendapat nih, saya mengungkapkan pendapat, mungkin saya juga sering menjumpai kalau ada yang sesi tanya jawab. Sering ada kesulitan nggak kalau ada sesi itu? Sering ya? Iya, sering ya. Antara nggak yakin sama jawaban atau hal lain? Nggak yakin, terus lebih kayak gugup aja gitu Gugup ya, mau cemburu. Iya, sama. Saya juga pernah ada posisi itu. Mungkin kalau saya selalu gugup jujur deh, ketika masuk kuliah saya introvertnya banget. Banget. Bahkan sama teman sebangku aja, kalau dia nggak nyapa ya saya diem. itu saya ngiranya, bahkan saya selalu bukan pesimis kayak udah, kalau saya nyapa duluan takutnya dibilang so asik, so akrab deh gitu. Padahal sebenarnya di dunia dunia perkuliahan itu nggak seperti itu loh. Justru kita tuh harus punya relasi banyak gitu. Iya, relasi itu penting banget buat kita yang kuliah gitu. Bahkan sekarang saya jadi bisa dibilang saya jadi mahasiswa paling pengen banyak tahu. Pengen banyak tahunya tuh kayak kok jawabannya kayak misal diskusi kelompok, jawabannya gini sih, enggak deh. Pokoknya saya harus punya jawaban sendiri. Jadi saya dari situ saya harus berani mengungkapkan pendapat. Kalau enggak ya mungkin bisa dibilang tertinggal. Gitu. Jadi makanya saya usahakan ya, kamu jangan malu gitu untuk mengungkapkan pendapat, ngasih jawaban ataupun saran kritikan. Karena apa? Karena dari situ kamu bisa bilang kayak tertinggal gitu loh. Iya, bisa-bisa kita tuh kayak tertinggal gitu. Ketika kita kasih jawaban ini, otomatis kan kalau misalkan jawaban kita tidak tepat, pasti bakal ada yang ngoreksi dong. Ngoreksi dengan jawaban yang baru kita pahami. Nah, dari jawaban yang baru kita pahami itu, kita bisa bisa dibilang selangkah lebih maju itu dari kita memahami jawaban-jawaban itu. Pokoknya jangan malu untuk mengungkapkan pendapat, karena belum tentu kan jawaban orang lain bisa setepat jawaban yang kamu kasih gitu. Bisa jadi jawaban kamu itu yang paling tepat dan jadi evaluasi juga buat para pengajarnya gitu. Nah, terus ada lagi nggak kira-kira selain hal itu gitu yang sangat mengganggu pikiran kamu? sih enggak, paling itu aja, mikirin gimana nanti selanjutnya.
mau kemana. Sebenarnya saya juga kalau misalkan udah keterima di universitas ada niatan buat kerja, tapi orang tua tuh kayak ngusahain kuliah dulu, jangan kerja dulu. Nah itu jadi pertimbangan juga gimana nantinya. Sebenarnya sih lebih ke passion kamu ya. Iya. Lebih ke passion karena kan yang ngejalanin itu kan kita, Iya benar. bukan orang tua gitu. Takutnya kayak kasus-kasus yang pernah saya dengar gitu ya, karena ya emangnya juga kan orang tua yang biayain gitu ya, dipaksa-paksa ya udah ambil jurusan perawat lagi aja, nah namanya sudah pengen kerja. Iya. Karena dia punya skill, Betul. punya minat lain gitu, dia punya minat usaha gitu. Karena waktu zamannya dia sekolah, dia juga sama sekolah di sini, dia sering tuh usaha, dalam usahanya itu pokoknya kuliner selalu oke lah, selalu top gitu ya, selalu laris gitu. Tapi ketika dia mengikuti kemauan orang tuanya gitu, akhirnya dia bilang ke saya kalau dia menyesal gitu, dia gak bisa lanjutin usahanya karena ya itu dia gak bisa lanjutin kerja karena dia harus kuliah. Iya. Sementara di lapangan nggak ada gitu, maksudnya jarang banget orang yang menerima pekerja tapi masih kuliah gitu. Jadi diusahakan kalau sudah dapat dukungan dari pihak-pihak yang dekat dengan kamu, terutama orang tua, kamu dalam tes minat bakat sudah pasti, sudah cocok juga dengan tes yang usahakan kamu harus punya usaha lebih ya, effort lebih Iya. ya pastilah sekarang itu Iya, namanya harus. effort, semuanya itu harus punya effort. Karena apa? Orang tua kamu juga pasti punya effort lebih untuk melaksanakan, mewujudkan cita-cita anaknya gitu. Jadi untuk introvert-nya usahakan jangan mudah terbawa arus oleh orang lain, jangan juga ragu untuk mengungkapkan gagasan ya. Pokoknya saya tekankan jangan pernah merasa kalau diri kamu itu nggak ada apa-apanya dengan orang lain. Selalu afirmasi diri bahwa saya bisa lebih baik daripada hari ini dan juga lebih baik daripada orang lain. Usaha saya itu mampu mewujudkan cita-cita saya. Saya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Ada lagi nggak yang disampaikan kira-kira? Udah sih paling gitu aja. Kita berarti panjang banget ya Iya, cerita lumayan. ya Allah, menguras tenaga mungkin. Ya maaf banget ya udah nganggu waktunya ya. Nah juga semoga di sesi konseling individu ini bisa memberikan perubahan yang banyak buat diri kamu ya. Kamu juga bisa memantapkan niatan kamu buat masuk universitas favorit kamu ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Mari.